Baik, selamat siang dokter. Sekarang saya akan menjelaskan tugas CMO kasus kita. Jadi pasien datang, Mr. W berumur 40 tahun. Dengan etiologinya itu adalah mutasi dari gen dan risk factornya smoking, nggak akibat dia merokok. Nah, akibat dari mutasi gen ini ada beberapa gen, yaitu adalah gen APC, yaitu untuk gen supresi tumor, mutasi dari KRAS, dan juga MMR gen. Nah, akibat mutasi-mutasi gen ini yang disebabkan mungkin akibat merokok juga, nah dia bakal buat proliferasi dari selnya meningkat dan juga mengurangi apoptosis dari sel yang telah berproliferasi tersebut. Nah, pasien juga diberitahu kalau dia kurang suka makan sayur, makannya daging-daging. Nah, itu menyebabkan daging-daging akan buat exposure ke mukosa kolonnya, ke karsinogennya. Nah, akibatnya bikin karsinogenesis yang nantinya akan didiagnosis itu adalah descending colon carcinoma. Nah, akibatnya ada kolon karsinoma ini, pertama adanya benjolan di lower abdomennya, dipalpasi ditemukan di left lower quadrant, terus ada intraabdominal mass, solid, hard, dan not fluctuant. Lalu marker CEA-nya juga meningkat, dan saat di kolonoskopi terdapat massa tumor 60 cm dari anus. Nah, setelah dibiopsi, histopatologi, terlihat bahwa selnya merupakan well differentiated adenocarcinoma, yaitu adalah malignant karsinoma. Lalu dicek barium enema juga terdapat struktur di junction di descending colon dan juga sigmoid colon dengan apple core appearance. Nah, akibatnya kankernya berprogresi, menyebabkan sitokin meningkat. Nah, akibat sitokin meningkat nih menyebabkan lipolisis dan juga muscle protein breakdown, sehingga pasien turun berat badannya. Nah, berikutnya apa? Progresi dari kanker juga metastasis ke lymph node, membuat mesocolik lymph node enlargement. Lalu, akibat progresi dari kanker juga bikin obstruksi di bagian kolonnya. Nah, nanti di kolonnya fesesnya akan terakumulasi karena obstruksi, sehingga menyebabkan obstipasi. Lalu juga menyebabkan gerakan peristaltik meningkat, sehingga menyebabkan koliki abdominal pain, dan juga dilatasi dari usus besar dan juga small bowel, menyebabkan abdominal distension. Nah, selain itu pasien juga menderita konstipasi akibat low fiber intake. Nah, akibat low fiber intake ini nanti juga bikin konstipasi ya, salah satunya. Nah, konstipasi bikin unrectal pressure-nya meningkat karena saat defekasi harus ngeden gitu ya. Nah, akibat ngeden juga bikin venous pressure meningkat dan venous return menurun. Nanti akan stasis venous plexusnya. Nah, akibatnya nanti akan menyebabkan venous plexusnya dilatasi sehingga menyebabkan hemoroid di kasus kita, sehingga adanya keluar darah dari anus pasien. Nah, akibat hemoroid sendiri juga menyebabkan blood vessel rupture, sehingga adanya darah yang keluar dari anus. Nah, saat dicek adanya pendarahan setelah defekasi, adanya darah saat dicek digital rectal examination, lalu PCV dan HB menurun juga akibat pendarahan. Nah, akibat hemoroid juga menyebabkan submukosalnya terganggu, sehingga nantinya akan menyebabkan adanya pal dari anus saat dilakukan falsafa manuver. Nah, pal dari anus ini bisa dibalikin kembali secara manual dengan jari. Nah, saat di plotoskopi juga ada pal di bagian jam 3, 7, dan 11. Nah, ini bisa didiagnosis dengan prolapse internal hemorrhoid grade 3 karena tidak ada sakit. Dan juga
dilakukan reduksi secara manual. Nah, untuk farmakonya diberikan surgery, bedah, dan juga 5-fluorouracil dengan kombinasi dengan levamisol. Ini untuk mencegah proliferasi sel dan juga meningkatkan apoptosis dari sel. Nah, berikutnya juga diberikan diospin dan juga hesperidin selama 6 minggu. Nah, untuk diospin dan juga hesperidin bekerja di bagian venous wall-nya dengan efek memberikan efek ke noradrenalin untuk vasokonstriksi di bagian venous wall-nya. Sekian untuk penjelasan FCM. Terima kasih.